Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang melakukan gencatan senjata. Jadi kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya benar, kalau tidak kita tidak akan merdeka untuk selamanya. Harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi pada tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan Indonesia. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga akan berakibatkan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok sana. Kamu tidak usah menunggu hingga esok hari. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk menyiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali berniat menguasai negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lagi pula, mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan mata. Kalau tidak, bagaimana jika semua berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baik. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Baiknya kita rundingkan kembali. Baiklah. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang? Baik, subuh ini rencana akan kita jalankan. Bung! Bung! Bung, buka Bung! Ada apa ini? Kalian tidak perlu tahu. Mau atau tidak Bung, kalian harus ikut dengan kami. Bagaimana kalau kami tidak mau? Kalian harus ikut. Mau dibawa kemana kami? Bung, harus ikut kami sekarang. Mau dibawa kemana aku ini? Sudahlah, jangan banyak tanya. Di sana sudah ada Bung Karno, cepat. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung.
kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, mengerti? Mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semua dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha. Tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pada pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Soekarno dan Hatta tidak berada di kota. Sepertinya mereka diculik. Apa? Benarkah itu? Di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Sepertinya yang melakukan semua ini adalah pemuda bawah tanah. Pemuda bawah tanah? Wikana! Wikana! Ia pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada sekarang. Tolong Anda beritahu, di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Saya tidak tahu mereka. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Ada apa ini? Tolong beritahu saya, di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta am bersama kami. Kami sengaja mengasingkan mereka keluar kota agar terhindar dari Jepang. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali di Jakarta dan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Baiklah, Yusuf Kunto akan mengantarkan Anda ke tempat Soekarno Hatta berada sekarang. Baiklah, ikut saya sekarang. Saudara-saudara, kedatangan kami di sini untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Saya akan menjamin proklamasi kemerdekaan yang akan diumumkan esok hari. Baiklah, kami akan melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Kalian berdua bawa mereka sekarang. Baik, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bun, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Ayo. Selamat malam. Selamat malam, ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah. Keamanan akan saya jamin. Baiklah, terima kasih. Ayo.
Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantaraan Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI pada pukul 12 malam nanti. Akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu, tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan statu quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Apakah kalian setuju terhadap konsep rumusan ini? Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi kata tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa-bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Benar, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Maaf, apakah Sayuti bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya, sudah. Tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar memacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bu Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membaca naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita membicarakan teks proklamasi di rumah saya? Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Setuju. Naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Sama-sama. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, Alhamdulillah. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi yang akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.